Kisah Wali Paidi Part 12. Dalam kesedihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi, melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri, karena lampu petromak yang mereka bawa. Sedang kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, dia merasa dirinya kotor dan tidak berguna. Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Aku ridho dengan ketentuanmu kepadaku. Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang, keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya, sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus, memegang lampu petromak keluar dari kamarnya. Ketika berada di hadapannya, Wali Paidi mendongak ke atas. Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut. Anta misbahus syuduri ya Rasulullah, anta misbahus syuduri. Jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya dan beliau berkata, "Kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu." Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan, damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan senyum Rasulullah kepada dirinya. Keesokan paginya Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Wali Paidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan endalem. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati, di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok gudang garam hijau dan jisamsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Diminum kopinya. Ucap Kiai. "Inggih," jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garam hijau dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. "Itu jisamsu rokokmu, dinyalakan saja," perintah Kiai. "Inggih," jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka, Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih, Wali Paidi hanya menunduk. Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi, "Aku sengaja bersikap keras kepadamu, supaya kamu tidak bergantung kepadaku. Aku pingin kamu langsung bergantung kepada Allah." Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata, "Dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu, karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu, kelak gurumu dari Tulung Agung, yang mengajarkan hal itu kepadamu." Wali Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan, kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan kiainya ini Wali Paidi semakin hormat, hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat kepada kiainya ini. "Mimpimu tadi malam, jadikan kekuatan dalam hatimu," ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya ini. Ternyata Kiai mengetahui mimpiku tadi malam. Batin Wali Paidi. Dan ciri orang ahli hikmah. Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopinya, Kiai melanjutkan kata-katanya lagi. Hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah. Lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya. Kata Kiai, lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi. "Penuhi hatimu dengan Allah," kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi, hatinya berzikir dengan sendirinya. Allah, 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 secara terus-menerus. "Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih endalem dan pondok," perintah Kiai lalu masuk ke endalem. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari endalem, menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi. Lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir Wali Paidi. Sejak itu, Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawadu melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja, ketika disuruh-suruh para santri, menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika, ada santri yang hafiz, hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja, hafalannya hilang. Santri yang hafiz ini bingung,
karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan. Dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada Kiai. Suruh dia minta maaf kepada Pak Idi, dan jangan diulangi lagi, kekurang ajaran kepada Pak Idi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai. Jawaban Kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafiz tersebut, dan dengan menangis santri ini minta maaf kepada Wali Pak Idi. Wali Pak Idi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Pak Idi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus? Boten wonten sing salah. Salah apa Gus? Tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Pak Idi. Inggih, saya maafkan," kata Wali Pak Idi. Walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafiz ini. Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Pak Idi. Walau Wali Pak Idi merasa biasa saja. Sejak peristiwa itu, para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Pak Idi. Malah mereka menganggap Wali Pak Idi sekarang sebagai sesepuh pondok, wakil kiai di dalam pondok. Wali Pak Idi bersikap biasa saja, dia tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja, tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Pak Idi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha inilah, Wali Pak Idi tertidur. Dalam tidurnya Wali Pak Idi ini bermimpi, melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor ini. Wali Pak Idi dalam mimpinya ini seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor, panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Pak Idi, pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik hatinya. Di bab terakhir, pastor ini membaca bakal datang Nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok Nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin, benar sosok Nabi orang Islam, yakni Nabi Muhammad memang benar adanya. Karena sosok Nabi Muhammad memang sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan, dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang dia selalu membaca Al-Quran. Setelah hatam dia mengulanginya lagi, tanpa disadarinya dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran. Pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku." Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadat. Walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam. Karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Pak Idi melihat dalam mimpinya, pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel, yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Dan seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya. Para wali-wali Allah di seluruh dunia banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka.
Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid, pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang berada di pojok warung, mengabarkan kalau Paus Yohanes Paulus II telah meninggal dunia. Lanjut part 13.